Dan hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang ada di dalam benak banyak orang yang latihan BJJ, yaitu, Coach, kapan saya naik sabuk? Nah, ini pertanyaan yang banyak sebetulnya orang kepingin tanya kepada saya, tetapi nggak berani menanyakan. Dan saya memang tidak pernah menyarankan siapapun untuk menanyakan. Kenapa? Karena yang namanya kenaikan sabuk itu adalah suatu hal yang jangan Anda pikirkan menurut diri Anda sendiri, tetapi apa yang ada di dalam benak pemikiran dari coach Anda masing-masing. Mantap ya. Jadi itu adalah privilege dari masing-masing coach. Masing-masing coach, masing-masing profesor itu mempunyai pertimbangannya sendiri apa yang menjadi syarat untuk orang naik ke sebuah peringkat yang lebih tinggi di BJJ. Dan yang menjadi pertanyaan adalah banyak orang yang menanyakan kepada dirinya sendiri dan kepada teman-temannya, kapan ya saya naik sabuk. Nah, yang namanya belt di BJJ itu agak berbeda dengan bela diri yang lain. Wah, sekali lagi saya akan mengulangi bahwa yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu tidak ada yang namanya jadwal ujian. Berbeda dengan banyak seni bela diri yang lain mempunyai jadwal ujian yang pasti, 6 bulan sekali lah, setahun sekali, atau mungkin ada yang 3 bulan sekali, dan sebagainya. Oke, di Brazilian Jiu-Jitsu tidak ada suatu jadwal kenaikan sabuk yang pasti, karena di BJJ konsepnya adalah setiap orang mempunyai perjalanannya masing-masing. Nggak ada sesuatu yang bisa dipatok. 2 orang yang mulai di tanggal yang sama, mereka berlatih dengan jumlah kelas yang sama, itu mempunyai hasil akhir yang sangat berbeda. Ada yang satu pasti akan ada yang maju lebih cepat, ada yang lebih lambat, ada yang menguasai hal-hal tertentu lebih dulu, ada yang menguasai mungkin escape-nya bagus, ada yang menguasai serangannya bagus. Serangan pun berbeda-beda, ada yang seorang yang mungkin bagus di triangle-nya, ada yang bagus di armbar, ada yang bagus di leg lock mungkin. Jadi masing-masing akan mempunyai jalannya masing-masing. Tidak ada 2 orang yang akan menempuh jalan yang sama persis satu dengan yang lain. Itu kenapa yang namanya BJJ tidak ada yang namanya penjadwalan pasti kapan Anda akan ujian. Oke? Itu yang harus dipahami dulu. Jadi tidak akan ada jadwal pasti kapan Anda ujian, tetapi semuanya akan masing-masing berbeda-beda tergantung dari perjalanan masing-masing orang. Dan kalau kita ngomong di BJJ sebetulnya cuma ada 5 sabuk. Sebetulnya sabuk putih, kemudian ada sabuk biru, kemudian ada sabuk ungu, kemudian ada sabuk coklat, kemudian sabuk hitam. Oke, jadi hanya ada beberapa tingkat sabuk. Kalau kita ngomong di kelas dewasa itu aja lah, jangan mikir nanti ada red belt dan sebagainya. Itu udah buang jauh-jauh, itu masih panjang dan lama. Kita bahas di 5 sabuk tadi aja. Oke, jadi ada orang yang akan maju lebih cepat, ada orang yang akan majunya nanti lebih lambat. Seperti kemarin saya baru menaikkan seseorang ke peringkat blue belt di Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, tentunya ada hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi saya sebagai seorang coach, kapan saya menaikkan seseorang ke peringkat yang lebih tinggi. Dan ini sebetulnya hal-hal yang harus dipahami oleh banyak orang yang latihan di Brazilian Jiu-Jitsu. Tentu saja catatannya, note yang Anda perhatikan adalah ini adalah catatan menurut versi saya, oke, sebagai seorang coach. Dan masing-masing coach mempunyai faktor pertimbangannya sendiri. Tapi yang saya berikan ini adalah garis besar pada umumnya. Yang pertama adalah mengenai waktu latihan. Ini tidak bisa dibantah. Yang namanya waktu itu yang akan membentuk yang namanya skill. Kenapa? Kalau Anda baru berlatih dalam tempo 2-3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, ya nggak mungkin Anda mempunyai skill yang konsisten, yang sudah oke. Tiba-tiba Anda jenius sekalipun, tetap Anda membutuhkan waktu untuk Anda mencapai skill tertentu di dalam Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi namanya waktu ini harus diperhatikan. Banyak orang yang baru berlatih dalam tempo yang singkat kepingin cepat naik belt. Bisa nggak ya? Kalau Anda jenius bisa. Di dunia rata-rata di dunia itu naik sabuk itu sekitar 2-3 tahun tiap levelnya. Itu rata-rata. Kalau Anda extraordinary, misalkan Anda mempunyai ya otaknya jenius, Anda punya waktu latihan yang super konsisten, seminggu bisa 5 kali, 6 kali seminggu.
atau Anda mungkin full timer, kelasnya ikut kelas pagi sama kelas malam sehari 2 kali, ya tentunya Anda akan mencapai peringkat yang lebih tinggi lebih cepat. Kenapa ya? Karena waktu yang Anda luangkan untuk belajar, waktu yang Anda luangkan untuk melatih Brazilian Jiu-Jitsu itu tentunya lebih dari orang-orang lain yang mungkin cuma seminggu sekali, mungkin cuma seminggu 2 kali dan sebagainya. Oke, yang pertama. Yang berikutnya juga kita harus lihat apakah dia latihannya itu dalam waktu-waktu tadi konsisten atau enggak. Jadi nggak bisa ngomong ya, kalau Anda mungkin ngobrol dengan orang, saya ini udah latihan 3 tahun loh di BJJ, tapi kok gitu-gitu aja, kok nggak naik-naik nih sabuknya. 3 tahun itu sangat ambigu. Kalau kita ngomong, oh saya latihan 3 tahun, pertanyaannya adalah seminggu berapa kali? Ada yang orang latihan 3 tahun tapi seminggu cuma 1 kali. Itu berarti dalam 1 tahun, dalam 3 tahun tadi dia berlatih sekitar 150 kelas. Oke? Tetapi di sisi yang lain ada orang yang dalam tempo latihan, saya baru latihan 1 tahun nih, tapi dalam 1 tahun dia bisa berlatih satu minggu dia bisa berlatih 4 kelas misalkan. Berarti dalam 1 tahun rata-rata dia bisa berlatih sekitar 200 kelas dalam waktu 1 tahun. Jadi tidak bisa dibandingkan waktunya. Yang harus dilakukan, bandingkan juga adalah berapa konsisten, seberapa tekun, seberapa sering dia latihan di kelas Brazilian Jiu-Jitsu. Oke, jangan hanya ngomong oh saya sekian tahun, tetapi berapa konsisten dia berlatih. Itu adalah faktor yang harus kita lihat dulu. Poin yang kedua yang dilihat tentunya adalah yang namanya faktor technical. Oke, kalau kita ngomong sama Brazilian Jiu-Jitsu itu adalah tekniknya itu akan dilihat. Jangan kita ngomong oh ya saya ini udah latihan loh, jago, saya mau menangkan pertandingan, tetapi dia mungkin cuma punya 1-2 teknik aja yang bagus. Bisa nggak memenangkan pertandingan hanya dengan 1-2 teknik yang bagus? Bisa. Anda punya ambal yang sangat jago sekali, semua lawan Anda ambal sekali kena cepret, selesai kena ambal semua. Bisa nggak Anda jago? Ya bisa. Tetapi Anda secara overall tekniknya Anda nggak bagus. Oke? Sama seperti kalau kita ngomong di anak sekolah, Anda sekolah, bisa nggak? Saya ini matematikanya saya ini nilainya A, bahasa Inggris saya nilainya A, oke, kimia saya nilainya A, oke. Tetapi begitu kena pelajaran bahasa Mandarin nilainya C, kena pelajaran olahraga nilainya D, ya kan? Kena pelajaran seni lukis nilainya cuma D, dan sebagainya. Di overall Anda bisa nggak naik kelas. Walaupun di 3 mata pelajaran pertama tadi nilai Anda sempurna, nilainya A. Tapi secara overall Anda harus punya skill yang jago juga. Sama kita ngomong yang namanya BJJ, itu ada banyak teknik di sini. Ada teknik attack, ada teknik escapes, ada teknik untuk sweep, Anda membalikkan posisi, ada teknik takedown, ada teknik self defense, dan berbagai hal lainnya. Jadi ada banyak poin-poin di Brazilian Jiu-Jitsu yang Anda harus kuasai. Tidak bisa, oh saya bagus attack-nya aja, saya bagus di leg lock, saya bagus di kuncian leher, saya bagus di poin-poin tertentu. Anda harus punya overall yang seimbang untuk Anda bisa naik ke grade yang lebih tinggi. Oke? Jadi kita harus pahami, nggak bisa hanya kuat, oh saya punya takedown yang bagus, bisa nggak? Ya bisa, tetapi harus didukung dengan hal-hal yang lain. Saya escape-nya bagus nih, nggak pernah kena submission coach, yes, tetapi harus didukung juga dengan hal-hal yang lain. Harus bisa attack, harus bisa sweep, Anda harus bisa lakukan takedown, dan hal-hal yang lainnya Anda harus kuasai secara rata. Itu hal yang menurut saya penting, bukan hanya one trick aja. Kemudian hal yang berikutnya lagi adalah mengenai kemampuan menggunakan teknik-teknik tadi dalam saat live sparring. Jadi bukan hanya, oh saya menguasai teknik nih coach, saya bisa demokan dengan baik, saya bisa tunjukkan, saya bisa waktu drilling bagus dan sebagainya, yes. Tetapi pada waktu sparring tentunya ini hal yang sangat dilihat. Bukan berarti Anda harus menang terus ya, Anda jadi yang wah Anda tidak terkalahkan, no. Anda pasti akan kena submission ini di sini, di situ dan sebagainya. Tapi Anda punya satu keunggulan yang jelas dibandingkan dengan teman-teman Anda yang lain di level yang sama. Let's say Anda di white belt, Anda harus punya keunggulan yang menonjol kelihatan dibandingkan teman-teman Anda sesama white belt. Nggak harus selalu menang di setiap kali Anda sparring, itu bukan hal yang utama sebetulnya, tetapi Anda harus bisa mempunyai satu keunggulan tertentu dong. Kalau Anda misalkan
Anda mau dari blue belt nih, dari blue belt Anda mau naik ke level purple belt, ya berarti ada hal yang harus dipertimbangkan. Waktu Anda sparring dengan sesama blue belt, Anda cukup mumpuni, dalam artian Anda bisa, ya nggak selalu menang, tapi Anda bisa mendominasi cukup banyak match dengan sesama blue belt di tempat Anda misalkan. Satu. Dan yang kedua, Anda mendekati, Anda mungkin belum bisa ngalahin waktu Anda blue belt, belum tentu bisa ngalahin yang namanya purple belt. Tetapi purple belt ini waktu sparring dengan Anda yang blue belt itu tidak yang namanya gampang-gampang dia 5 menit dapat 5 kali ngetepin Anda. Nah itu berarti gapnya terlalu jauh, oke? Tapi mungkin dalam satu sparring match mungkin Anda kena tap 1 kali, Anda mungkin bisa mengancam submission dan sebagainya, tapi gapnya udah mulai kelihatan, nggak terlalu jauh. Oke, kalau Anda sparring dengan purple belt ini bisa ngetepin Anda 5 kali dalam 5 menit, ya berarti jauhnya luar biasa, jauh banget. Oke, dari sini Anda harusnya udah paham posisi Anda, oh masih jauh saya dari yang namanya purple belt. Oke. Jadi itu harus dipahami bahwa kemampuan teknis itu penting, tetapi kemampuan pakai saat Anda sparring ini seni bela diri, ya kan? Kita ngomong sebagai seni bela diri, Anda harus punya kemampuan untuk praktek pada waktu sparring, bisa menggunakan teknik dengan baik, bisa menyerang, bisa escape, bisa berbagai hal pada saat Anda sparring. Oke, itu penting menurut saya. Kemudian oke lah, Anda sudah mempunyai kemampuan, time-nya udah oke, teknisnya Anda sudah oke, kemampuan Anda sparring juga oke. Hal yang keempat yang saya lihat adalah sebagai sikap. Oke, sikap itu dalam artian bagaimana ya, Anda harus punya satu karakter yang baik. Jadi kita ngomong ini seni bela diri loh, Coach. Ini kan bela diri modern, Coach. Masa masih pakai nilai-nilai seperti itu? Buat saya ya, kalau Anda tanya kepada saya, ya itu ada nilai-nilai tertentu yang tetap saya akan pertahankan sebagai seni bela diri ya. Sebagaimana Anda mempunyai mental yang baik, Anda mempunyai sifat yang mau menolong teman Anda bukan orang yang egois, Anda bukan orang yang tidak loyal, Anda punya loyalitas. Ada faktor seperti disiplin, ada faktor kerendahan hati, ada faktor kesabaran, ada faktor pengendalian diri, ada faktor-faktor seperti loyalitas, itu tetap harus dipertahankan sebagai nilai-nilai dasar. Kenapa ya? Karena itu efek bukan hanya di dalam kita bisa bela diri, tetapi itu adalah hal-hal yang tetap akan berlaku saat Anda di luar sebagai orang yang profesional, sebagai orang yang punya keluarga, Anda punya rumah tangga dan sebagainya. Itu hal-hal yang akan bernilai sama di dalam masyarakat, bukan hanya di dalam kelas PJJ. Oke, itu beberapa faktor-faktor yang saya lihat kapan saya akan menaikkan seseorang ke peringkat yang lebih tinggi. Banyak orang yang berpikir bahwa saya kalau bisa menang setiap kali saya sparring, itu saya akan cepat dinaikkan sabuknya oleh coach saya. Atau orang yang berpikir kalau saya bisa dominasi banyak hal, karena yang dilihat itu faktor-faktor eksternalnya aja. No, belum tentu. Anda bisa kok menang per satu match, Anda banyak mendominasi di dalam kelas karena size Anda mungkin besar, power Anda besar dan sebagainya. Tapi secara teknikal Anda mungkin masih ketinggalan, ya Anda nggak akan menang. Banyak orang yang berpikirnya, wah saya harus melakukan segala hal supaya saya menang di depan coach saya waktu saya sparring atau sebagainya. Belum tentu. Oke, karena Anda bisa saja Anda menang dengan hanya menguasai 1-2 hal yang saya sebutkan tadi. Anda memang jago di 1-2 poin, lebih jago dari teman-teman Anda, ya Anda bisa menang di 1-2 hal tadi. Tetapi apakah itu secara overall Anda berkembang secara teknikal dan sebagainya? Belum tentu juga. Jadi Anda harus melihat perkembangan Anda secara keseluruhan, bukan hanya secara menang kalah saat Anda sparring di dalam kelas. Itu tidaklah dominan, terlalu dominan dalam penilaian seorang coach apakah Anda naik ke sabuk yang lebih tinggi atau tidak. Oke. Jadi masing-masing coach tentunya mempunyai faktor-faktor penentunya masing-masing. Jangan Anda lihat apa yang saya katakan di video ini Anda jadikan sebagai patokan, belum tentu, ya kan. Tentu ada hal-hal yang lainnya yang akan menjadi pertimbangan bagi seorang coach. Tetapi itu hal-hal dasar menurut saya
kapan Anda naik ke peringkat yang lebih tinggi. Nah, jangan pernah Anda merasa menurut diri Anda sendiri. Ini kesalahan yang terjadi adalah Anda kroso-krosoan. Anda merasa bahwa, wah saya ini sudah waktunya coach, saya ini sudah latihan sekian tahun, saya sudah bisa ini, bisa itu. Ya belum tentu, karena masing-masing coach itu punya faktor pertimbangannya sendiri-sendiri. Ingat, saya sendiri aja itu naik sabuknya bukan tiba-tiba saya ada bu cepat 2 tahun langsung naik atau sebagainya. No, saya white ke blue belt itu hampir 5 tahun saya naiknya. Oke, dari blue saya ke purple itu sekitar 4 tahun, dari purple ke brown itu juga sekitar 4 tahun. Oke, jadi butuh waktu yang lama ya. Pertimbangannya bagaimana ya, saya nggak mempertanyakan. Itu adalah masing-masing privilege dari masing-masing coach kapan Anda naik ke sabuk yang lebih tinggi, dan masing-masing orang itu punya perjalanannya masing-masing. Ingat, BJJ itu adalah sesuatu yang personal, bukan satu hal yang Anda bisa cocokkan. Teman saya 2 tahun sudah naik nih, seharusnya saya 2 tahun juga bisa naik. Belum tentu. Bisa mungkin Anda lebih cepat tuh malahan, ya kan? Anda mungkin 1,5 tahun Anda sudah naik sabuk, atau mungkin juga Anda lebih lama, mungkin juga sama 2 tahun dan sebagainya. Jangan pernah memikirkan hal-hal itu terlalu panjang. Itu urusan coach Anda nanti. Terima aja dulu, latihan aja yang rutin, konsisten saat Anda latihan, terus berlatih teknis, mental, ya, dan sebagainya. Anda latihan terus konsisten. Ingat, yang penting itu adalah Anda konsisten, bukan cepet-cepetan siapa yang naik sabuk lebih dulu. Jadi sabuk itu means nothing kok. Percaya sama saya, sabuk itu nggak terlalu banyak bedanya. Saya naikkan sabuk, kalau Anda memang belum siap waktunya Anda naik di sabuk ini, ya Anda malah akan sakit semua, dan biasanya orang itu akan berhenti. Kenapa? Karena dia tidak punya hal-hal yang sepantasnya dan seharusnya dimiliki oleh sabuk itu. Oke, banyak orang yang naik sabuk terlalu cepat, biasanya malah dia akan berhenti saat dia naik sabuk. Karena ada apa? Karena memang belum levelnya, belum waktunya dia naik di sabuk itu. Tapi kalau Anda sudah waktunya Anda naik di sabuk itu, ya tentunya Anda akan survive well, Anda akan berjalan aja dengan baik, karena memang itulah tempat Anda seharusnya berada. Oke, yang penting adalah tetap latihan, tetap konsisten. Oke, see you on the mat. Terus 3, 2, 1, men. Men. Ayo, ayo.